Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratun Ainiyah NIM 81. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait apa sih mikrotik dan apa saja fungsi-fungsi dari mikrotik, kelebihan dan kekurangan dari mikrotik. Selain itu saya akan menjelaskan terkait terdapat fitur apa saja yang ada di mikrotik dan menu-menu apa saja yang ada di mikrotik. Langsung saja, mikrotik adalah operating sistem selayaknya Microsoft Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, di mana mikrotik ini operator sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk menangani konfigurasi-konfigurasi pada jaringan. Pada mikrotik itu sendiri menghasilkan sebuah produk juga berupa hardware yang sering kita sebut dengan nama router board atau bisa disingkat dengan RB75, RB741, RB750, RB50. Artinya dalam sebuah hardware dari mikrotik yang dibuat oleh perusahaan mikrotik itu sendiri, di mana di dalamnya sudah diinstal sebuah sistem operasi mikroter OS. Jadi perlu dibedakan, kita perlu mengetahui bedanya antara RB dan mikrotik itu sendiri. Nah, kalau RB itu atau router board itu adalah sebuah hardware-nya. Kalau microuter OS-nya itu adalah sistem operasinya. Nah, microuter OS itu sendiri selain terinstal pada perangkat-perangkat yang memang diciptakan oleh mikrotik, yaitu RB dan lain sebagainya, microuter OS juga dapat diinstal atau diaplikasikan pada perangkat-perangkat yang kita miliki, sebagai contohnya seperti server, baik itu Dell, HP, IPF dan lain sebagainya. Nah, mikrotik bisa juga digunakan pada perangkat-perangkat yang di luar non-mikrotik itu, semacam analogikanya seperti kurang lebih seperti kita menginstal Linux pada sebuah perangkat server. Nah, mikrotik juga bisa diaplikasikan sedemikian. Kemudian fungsi dari mikrotik, apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di mikrotik? Nah, fungsi mikrotik yang pertama, mikrotik sebagai internet gateway pada jaringan lokal. Nah, jika kita memiliki sebuah jaringan, baik itu ada pada rumah, kantor, perusahaan, jadi kita bisa menempatkan mikrotik ini pada posisi paling ujung sebelum jaringan yang ada pada tempat tersebut terhubung ke internet. Fungsi yang kedua, mikrotik sebagai penghubung antara jaringan routing. Nah, selain itu mikrotik juga sebagai routingnya. Jadi yang merouting antara klien-klien itu adalah mikrotik. Nah, yang ketiga, fungsi dari mikrotik itu adalah sebagai access point. Nah, biasanya wireless yang sudah tertanam pada perangkat mikrotik ini bisa difungsikan sebagai access point. Yang keempat, fungsi yang keempat, mikrotik sebagai pengontrol bandwidth jaringan internet. Nah, biasanya digunakan dengan jumlah yang banyak. Jadi bandwidth digunakan sebagai pembatasnya. Nah, dengan adanya bandwidth ini, jaringannya akan terkontrol, tidak akan terjadi kelembutan jika pada penggunaannya
kondisi yang banyak. Kemudian fungsi yang kelima, mikrotik sebagai firewall bisa memblokir sebuah website, situs, halaman yang ada pada internet. Nah, ternyata mikrotik ini dapat melakukan pemblokiran pada sebuah website. Fungsi yang keenam yaitu mikrotik sebagai proxy server. Nah, seluruh paket data pada seluruh traffic yang ada pada tempat kita sebelum diteruskan ke internet, dia masuk pada proxy ini yang dimiliki oleh mikrotik. Proxy itu sendiri yang ada di mikrotik itu juga bisa di setup sebagai cache proxy, di mana nantinya hasil daripada respon yang berupa data-data statik itu dapat disimpan pada atau tulis yang ada pada mikrotik tersebut. Nah, tapi perlu kita catat bahwasannya jika kita menggunakan proxy, yang pertama storage pada mikrotik itu harus tinggi atau banyak. Jadi ini digunakan storage harus banyak. Yang ketujuh, fungsi dari mikrotik itu sendiri yaitu mikrotik sebagai untuk mengatur dan konfigurasi LAN. Nah, jadi yang melakukan konfigurasi dan mengatur dan melakukan konfigurasi di LAN itu adalah mikrotik. Fungsi yang kedelapan yaitu sebagai bundling hotspot. Nah, jadi jika kita memasang perangkat wireless access point dengan menggunakan perangkat wireless yang bukan mikrotik, itu kita bisa menghubungkannya menggunakan mikrotik, di mana fungsi bundlingnya itu kita konfigurasikan pada perangkat mikrotik. Jadi bisa melakukan yang seperti itu. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi mikrotik dapat digunakan sebagai VNP server maupun client. Nah, jika kita akan membuat jaringan di dua tempat tetapi tempatnya itu yang berbeda, semisal Surabaya ke Jakarta, seperti itu. Nah, kita bisa menghubungkan local area network-nya yang ada pada tempat yang berbeda tersebut. Jadi seolah-olah LAN di antara dua tempat tersebut menjadi sebuah satu local area network. Nah, fungsinya dengan melakukan seperti itu, maka dapat fungsinya nantinya itu akan dapat melakukan komunikasi atau tukar informasi dan komunikasi di antara dua tempat tersebut. Nah, itu untuk fungsi-fungsi dari mikrotik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari mikrotik itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya dari mikrotik lebih hemat biaya karena harga lisensi router bot jauh lebih murah dibandingkan router OS-nya. Selain itu, kelebihannya lebih hemat listrik. Contohnya RB750 konsumsi listriknya itu hanya 2,5 watt saja kalau tidak salah. Selain itu, ternyata kelebihan dari mikrotik itu tidak ribet, instan. Nah, cukup menyalakan setting maka router sudah bisa digunakan. Selain itu, ternyata kelebihannya mikrotik ini cocok sebagai router yang beban kerjanya kecil,
hingga menengah. Untuk yang berat bisa nah jika kita menggunakan di tempat yang iklan yang banyak, nah kita bisa menggunakan router bot yang aplikasinya tinggi, tentu dengan harga juga tinggi dong. Seperti itu untuk kelebihannya. Nah untuk kekurangannya, dari mikrotik itu seperti hardware-nya itu terbatas seperti CPU, terus RAM, main stoknya itu juga terbatas. Kemudian kekurangannya itu kurang bagus bila digunakan sebagai web proxy internet. Itu kekurangan dari mikrotik. Selain itu juga kekurangannya mikrotik bila ada kerusakan di hardware yang tidak parah itu masih bisa diperbaiki, masih bisa dikontrol. Tetapi jika kondisi hardware-nya parah, maka kita harus terpaksa membeli yang baru dan tidak bisa tidak bisa di-upgrade oleh hardware. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya dari mikrotik. Nah untuk apa saja sih fitur-fitur yang ada di mikrotik? Nah untuk fitur-fitur yang ada di mikrotik di antaranya ada Verywell dan NAT, kemudian fitur statis, terus ada manajemen kecepatan data, kemudian titik panas, kemudian protokol tunneling point to point, kemudian terowongan sederhana, kemudian IP6, kemudian ada proxy web, ada setting klien DNS, DHCP, klien universal, VRRP, terus UPnP, ada NTP. Nah itu untuk fitur-fitur yang ada di mikrotik. Nah saya akan sedikit menyinggung tentang menu-menu yang ada di mikrotik. Nah apa saja sih menu-menu yang ada di mikrotik? Nah untuk menu-menu yang ada di mikrotik itu diantaranya ada yang paling atas itu ada quick set, di mana quick set ini digunakan untuk men-setup mikrotik secara widget seperti itu. Nah fitur selanjutnya yaitu casement. Nah casement ini digunakan untuk sebagai wireless control manager, biasanya digunakan jika menggunakan wireless mikrotik. Jadi nanti antara wireless mikrotik kita bisa memanage seperti itu. Kemudian ada interface. Nah interface ini biasanya juga digunakan untuk kita membuat dan melihat interface mana saja yang ada di mikrotik. Jadi kita bisa membukanya dan melihat melalui interface itu. Selanjutnya itu ada wireless. Nah wireless ini untuk kita men-setting atau bisa melakukan internet sering ke klien menggunakan jaringan wireless yang perlu settingan mulai dari mengaktifkan wirelessnya, terus kemudian kita atur parameter wirelessnya. Mengatur parameter wirelessnya itu diantaranya mulai dari mode, band channel, terus frekuensi, SSID dan lain sebagainya, itu bisa diatur di situ. Nah ini lebih ke arah bagaimana mikrotik menyebarkan sebuah sinyal menggunakan wireless. Nah jadi seperti itu. Kemudian ada bridge. Bridge ini digunakan untuk menggabungkan beberapa port di mikrotik, nantinya bisa dijadikan satu network IP seperti itu. Kemudian ada PP. Nah PP ini digunakan untuk melakukan beberapa fidget undi. Nah ada
ada switch, mesh, IP, MPLS, routing system, voice file log, terus radius, terus ada neo terminal, atau mita router, ada port, kemudian manual. Nah itu untuk menu-menunya. Biasanya yang sering digunakan itu IP, itu kemudian sistem, itu routing. Nah itu biasanya sering kita gunakan. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.